sehingga masjid itu nanti jadi pusat dakwah, pusat ilmu, pusat amal, pusat tarbiyah, pendidikan umat secara bertahap-tahap menghidupkan agama secara sempurna. Insya Allah. Sekarang ini kalau kita bikin tiap masjid kita mungkin belum mampu. Sekarang ini coba kamu pikirkan, nanti di rumah kamu bicara dengan orang tua, umpamanya satu kecamatan atau satu kabupaten, konsul-konsul itu punya pikir untuk bikin pesantren. Untuk supaya kita ini bisa mengamalkan agama dan umat ini bisa mengamalkan agama dengan sempurna. Bagi santri nanti pulang tuh ada pangkalan perjuangannya, pangkalan taklimnya. Bagi umat supaya bisa ada tempat untuk belajar. Insya Allah. Nah ini umat ini harus diselamatkan dengan dakwah dan juga dengan taklim. Maka tiap masjid hidupkan taklim, fadhail masail. Nah, minimalnya kita sekarang punya program tiap kabupaten ada pesantrennya. Ini untuk dari Al-Fatah loh. Yang lain-lain bikin, masya Allah bagus. Nanti lama-lama tiap kecamatan ada pesantrennya, lama-lama tiap masjid, tiap kampung ada pesantrennya, lama-lama tiap masjid jadi pesantren. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Yang penting kita mulai, insyaallah ya. Insyaallah. Nanti kamu bicara sama orang tuanya, Pak, bagaimana kita ini di sini bikin pesantren nih Pak? Kalau tidak nanti masya Allah bahaya ini umat ini. Bapak kan punya sawit 10 hektar toh, yang 1 hektar untuk pesantren Pak. Sudah, bagaimana? Insya Allah ada satu konsul itu, namanya Indramayu. Indramayu itu berapa orang tuh yang di sini? Mungkin ada 100 orang lebih, malah 200 mungkin. Coba itu iuran 2 juta, 2 juta, 2 juta, 400 juta bisa bikin pesantren di situ. Terus iuran murid setiap orang anaknya dikirim satu, sudah 200. Santrinya langsung 200. Ya. Kalau yang sudah kawin loh ini maksudnya, ya. Kalau yang belum kawin cari taskilan, satu orang 200, jadilah pesantren. Sekarang ini Al-Fatah sudah membuat pesantren dalam beberapa tahun ini kurang lebih 50 pesantren di seluruh Indonesia. Dan saya itu punya harapan ini semua daerah itu bisa sebenarnya buat itu dengan izin Allah, dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Untuk ini semua diperlukan orang-orang yang betul-betul ngajinya itu memadai. Ngajinya memadai itu minimalnya sampai kelas 8. Minimal plus kelas 10. Maka semua santri yang selesai dari aliyah jangan ada pikiran yang lain kecuali menyelesaikan daurah. Kalau kamu selesai aliyah terus tidak meneruskan, menunjukkan kamu itu tidak ikhlas. Iya, sebetulnya kamu nggak ikhlas. Kalau orang tidak ikhlas itu tidak ada nilainya, sampah nilainya. Menurut saya. Ya. Maka dari itu semua santri ini yang taman aliyah kurang lebih 500 orang ini, semua selesaikan daurah. Kalau bisa selesai takhusus. Dan untuk tahun ini akan dibuka takhusus tajwid 1 tahun. Takhusus tajwid 1 tahun untuk memperbaiki tajwidnya.
Karena ini banyak yang Qurannya itu sebetulnya sudah selesai, bahkan sudah kubro, tapi tajwidnya belum bagus betul. Nah, sehingga ada program takhusus tajwid untuk tahun ini 1 tahun. Jadi selesai daurah, kalau bisa kamu masuk takhusus fikih 2 tahun, atau takhusus qiraah 2 tahun. Nah, kalau nggak bisa takhusus tajwid 1 tahun. Tajwid ini Masya Allah itu baca Quran dengan baik ini satu hal yang luar biasa, sehingga Nabi mengatakan siapa yang ingin baca Quran seperti persis baru diturunkan, hendaklah ngaji sama Abdullah bin Mas'ud. Nah, dimaknanya tidak sembarang orang itu bisa baca Quran dengan bagus. Nah, maka perlu ada takhusus tajwid.